itu penanaman model kerja ini yang sudah kita buat ke dalam kuvet ya. Sebelum itu kita harus lihat dulu kuvet apa yang akan kita gunakan, apakah sesuai dengan ukurannya atau tidak. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bahwa ini kuvet terdiri dari 3 bagian ya. Ini bagian yang atas, ini kemudian nomor 2 dan ini nomor 3 ya. Di sini ada dasarnya ya, bisa dicopot ya. Yang perlu diperhatikan ini jangan sampai terbalik ya, jangan dipasangnya seperti ini ya. Ini salah karena kalau dipasang ini pada saat diangkat gipsnya jatuh semua ya, modelnya bergeser. Jadi posisinya harus di atas sini ya. Kemudian ada dari beberapa kuvet ya, mungkin yang baru mendapatkan atau baru beli dari agennya langsung, mungkin agak susah untuk membuka 2 bagian ini, memisahkan antara bagian atas sama bagian bawah ya. Jadi bisa dibantu dengan cara memasukkan tutupnya yang atas, kemudian kita buka dari samping ya, seperti itu ya. Dan ini nggak boleh terbalik ya, posisinya begini, tidak boleh terbalik seperti ini ya. Kemudian skrup ya, ini terdiri dari 3 skrup ya. Skrupnya yang perlu diperhatikan adalah skrup di sisi tengah sini ya. Nah, di skrup yang di tengah sini dia memiliki lebih panjang ya, lebih panjang sehingga dia lebih nongol, sedangkan yang lainnya kanan kiri tidak terlalu panjang. Kemudian posisi skrupnya begini, bukan begini ya. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa ini ada bentuk segi 6-nya, jadi dipaskan dengan bentuk segi 6-nya. Oke ya, langkah selanjutnya adalah yang akan saya lakukan pertama adalah melakukan flashing rahang bawah ya. Jadi untuk itu sementara yang atas, rahang atas kita simpan dulu. Oke. Kemudian murmurnya juga belum dipakai pada saat ini, kita simpan dulu. Oke, sebelum kita mulai kita olesi dulu permukaan. Sebentar. Sebelum kita mulai kita ukur dulu posisinya. Pas tidak ya, cukup nggak, jangan sampai dia terlalu besar sehingga nggak muat. Kemudian kita juga harus melihat dari sisi atasnya ya, sisi atasnya seperti ini. Di sini terlihat masih ada dinding ya, masih ada dinding di atasnya ya. Jadi masih ada dinding antara sini sama giginya ya. Jadi kemungkinan pada saat di flashing akan naik sedikit seperti ini ya. Nah, itu juga kita harus perhatikan ketinggiannya, jangan sampai modelnya terlalu tinggi sehingga posisinya melebihi dari tinggi kuvetnya ya. Langkah pertama, karena ini mau kita tanam, kita olesi sisi faslinya di sisi yang sebelah dalam ya. Contohnya sebelah sini, yaitu dasarnya, kemudian sama sekitarnya ya, seperti itu. Tidak perlu diolesin sisi yang sebelah sini ya. Kenapa kalau kita olesin sisi sebelah sini? Nanti yang terjadi adalah permukaan ininya akan licin sehingga akan lepas pada saat melakukan flashing. Setelah kita olesin Vaseline secukupnya ya. Oh ya, sisi sini juga boleh kita kasih sedikit saja, tipis saja ya, hanya sebelah dasarnya aja, supaya pada saat nanti deflashing ya, setelah akritnya jadi mudah untuk memisahkannya. Oke, selanjutnya kita harus menyiapkan yaitu gipsum. Kita siapkan gipsum secukupnya ya, beserta air. Di sini yang akan kita lakukan adalah menaruh isi gipsum di dasarnya sini ya. Kita biasanya untuk pembuatan akrilik flashing maka menggunakan gipsum tipe 2 ya. Pertama kita campur dulu dengan air. Nah, kalau seperti begini ini berarti airnya masih kurang, harus kita tambahin lagi airnya karena kita susah untuk mengaduknya.
perbandingan powder dan liquid itu saya tidak kasih tahu di sini karena tiap pabrik memiliki perbandingan berbeda-beda ya. Takutnya nanti salah persepsi kalau saya kasih misalnya 3:2 atau 1:2, takutnya nanti tiap pabrik beda-beda perbandingannya. Nah, kalau mengaduk ini sambil tangan kiri memutar bowlnya ya. Nah, ini masih keras, masih kurang air ya, jadi harus kita tambahkan lagi air sampai mudah diaduk. Nah, tangan kanan memutar, tangan kiri muter berlawanan arah jarum jam ya. Ini kita lihat, kemudian kita lakukan penekanan di dinding-dinding ya. Nah, ini kita tekan-tekan ke dinding supaya mengeluarkan purus-purus yang terjadi ya. Jadi pada saat pengadukan kita usahakan jangan sampai ada udara yang kejebak ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tuang ini ke dalam dasar kuvet ya. Dituangnya dari satu sisi ya supaya tidak ada udara yang terjebak. Kemudian kita ratakan ke tengah. Nah, di sini kita bisa lihat ya konsistensinya bagaimana dia. Tuh, ya seperti itu ya, kurang lebih. Nah, kemudian kita tekan protesanya sampai ke dasar kuvet. Ya, kita tekan sampai ke dasar kuvet. Dan terletak di tengah-tengah, jangan terlalu ke kiri ataupun terlalu ke pinggir. Nah, setelah itu kita tutup bagian modelnya dengan gipsum ya. Ingat, daerah yang tertutup hanya model kerja ya, model kerja dan cengkram, jadi wax tidak boleh tertutup. Untuk merapikan kita basahkan tangan kita ya, untuk merapikan gips ini sebelum keburu mengeras. Dan ingat, di sini nggak boleh tertutup oleh gipsum. Skrup tidak boleh tertutup oleh gipsum, wax juga tidak boleh tertutup oleh gipsum. Supaya nggak tertutup, kita bikin landai di sini. Nah, ini ciri-ciri gipsum yang sebentar lagi mengeras ya. Jadi di sini sangat perlu diperhatikan bahwa kalau gipsum ini sudah mengeras, maka tidak bisa kita gabungkan kembali dengan gips yang ada di sini. Permukaan sini kita harus bikin landai ya. Gips bisa kita haluskan ya, dan catatan tangan kita harus bersih dulu ya, baru permukaan sininya bisa halus. Nah, ini gips masih bisa kita bentuk karena dia belum setting ya. Bila malamnya ketutupan gipsum, kita bisa bantu dengan tisu supaya gipsumnya tidak ke tengah ya. Ingat, permukaan sini harus kita buat landai ya. Jadi dengan kata lain, landai itu supaya tidak terjadi undercut. Karena nanti kita setelah ini gipsum ini mengeras, maka kita akan menggunakan kuvet atas untuk melakukan flasking. Boleh kita bantu dengan sedikit dengan ini supaya malamnya tidak tertutup. Nah, ini adalah gipsum yang sudah mengeras sepertinya. Nah, kita lihat kan dia kalau sudah mengeras dia bisa dibentuk lagi. Nah, kalau udah gipsum seperti ini lebih baik kita buang, kita ganti yang baru, kita aduk lagi dari awal. Karena ini percuma, karena tidak bisa menyatu dengan gips yang sudah kita lakukan flasking. Ya. Ini kita tunggu sebentar dulu
sampai dia setting ya. Bagaimana tahu caranya dia setting? Kita bisa meraba dinding sekitarnya terasa panas ya. Ya, demikian untuk flashing yang bawah. Nanti sebentar lagi kita akan melakukan flashing yang atas. Kita biarkan tunggu gypsumnya ini sampai mengeras. Ya, setelah flashing bawah atau gypsumnya sudah mengeras, maka langkah selanjutnya adalah kita hilangkan daerah-daerah yang undercut ya. Contohnya di sini daerah-daerah undercut nih misalnya, atau daerah-daerah yang menjadikan retensi ya. Kenapa harus dihilangkan daerah undercut? Karena nanti ini akan dibuatkan flashing yang atas ya. Kalau ada undercut, pada saat dibuka, apa yang terjadi? Gips yang menjadi undercut akan patah, sehingga kalau dia patah dan terlihat model kerjanya, maka daerah yang patah tersebut nantinya akan terisi oleh akrilik, sehingga nanti hasil akhirnya akriliknya pun juga menjadi salah ya. Di sini kita lihat nih daerah undercut. Nah, ini daerah sini kita tandain dulu pakai pensil. Di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini juga kita harus landai ya, tidak boleh bersudut. Ini bisa kita lihat dari samping ya, daerah mana-mana aja yang bisa menimbulkan retensi. Nah, ini daerah sini. Ya, kemudian daerah sini ya, ini harus terbuka. Nah, di sini ada kesalahan karena daerah sini tidak terbuka, sedangkan di sini harus terbuka dan nanti akan terisi oleh akrilik. Ya, untuk itu kita bisa gunakan lekron ya, kita potong sedikit demi sedikit supaya tidak melukai akriliknya. Kita bikin dulu garisnya ya. Jadi kita mulai dikit-dikit, sedikit demi sedikit ya, jangan sampai malamnya nanti malah sobek ya. Ya, jadi hati-hati dari pinggir. Kita bersihkan dengan pelan-pelan ya. Kita bersihkan pinggirnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru ya, supaya malamnya kita tidak melukai malamnya. Kita ambil dari pinggir sedikit demi sedikit ya. Nah, ini sudah banyak yang terbuka ya. Oh, sebelah sini belum nih, sebelah posteriornya. Nah, jadi kita pelan-pelan, jadi jangan sampai melukai atau menggores, akan membuat malamnya jadi hilang ya. Sebab malamnya itu akan yang menjadi mold sebagai cetakan untuk pembuatan akrilik. Nah, di sini kita lihat ini masih kasar ya. Ya, boleh kita bantu dengan amplas yang kasar ya. Kita potong secukupnya ya. Amplasnya sedikit ya. Kemudian kita amplas. Dalam mengamplas pun juga kita harus hati-hati jangan mengenai malamnya. Untuk kekasaran amplasnya, di sini kita tergantung gips yang kita kurangin cukup banyak atau hanya sedikit aja. Kalau seperti ini, saya menggunakan amplas yang kasar dulu, ya. Ini yang tadi kita tandain, kita amplas ya. Nah, ini kalau yang kotor jangan kita pakai lagi, kita pakainya yang bersih. Ya, karena kalau yang kotor kita pakai lagi nanti malah membuat permukaannya jadi lebih kasar lagi.
kalau ini masih terlalu banyak undercut, boleh kita bantu, kita kurangi lagi gipsnya ya. Boleh kita bantu dengan tisu untuk menghilangkan sisa-sisa gipsum di waxnya ya. Nah, untuk membersihkan ini kita pakai sisi yang tumpul, jangan permukaan ini, karena kalau permukaan ini tajam berarti lebih mudah ke baret-baret nanti malamnya ya. Jadi kita pakai permukaan yang tumpul. Kemudian kita amplas lagi daerah yang masih kasar, masih sudut. Nah, kalau misalnya sudah sebagian besar dapat, kita boleh pakai amplas halus ya. Kalau tinggal menghaluskan yang tinggal sedikit-sedikit, kita akan pakai amplas halus. Nah, ini masih ada daerah undercut, jangan sampai ada undercut seperti ini, kita harus bersihkan lagi ya. Berarti ini daerah undercut yang akan menahan untuk flasking atas lepas dari flasking bawah. Nah, kita lihat sekelilingnya apakah masih ada daerah yang undercut atau tidak ya. Karena kalau daerah undercut akan menyebabkan nanti pada saat melepaskan kuvet atas akan tertahan ya. Tertahan dan menyebabkan pecahnya gipsum di kuvet bawah ya. Oh ya, satu lagi tadi sebelum saya lupa, pada saat tadi lakukan flasking rahang bawah pada kuvet bawah, rahang bawah, di sini yang perlu diperhatikan adalah permukaan sininya harus rapat ya. Jadi kalian harus memperhatikan sini harus rapat ya. Jadi kalau misalnya ada yang ganjel berarti masih ada sisi yang kurang bersih ya. Nah, bila udah, langkah selanjutnya maka kita bersihkan dulu ya bekas-bekas gipsum yang tadi habis kita amplas. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita ingin melakukan flasking yang atas ya. Bagaimana dia supaya bisa lepas? Berarti sisi sini semua harus kita berikan vaselin ya. Kita ambil dulu vaselinnya. Ya, jadi vaselin di sini fungsinya sebagai separating medium ya, memisahkan antara material yang bawah dengan yang atas ya. Jadi ini kita kasih vaselin ya. Permukaan gipsum yang kita ingin pisahkan adalah gipsum dengan gipsum ya. Malamnya tidak perlu kita berikan vaselin ya, karena malamnya akan diboil out ya, akan diboil out, jadi dia akan larut sendiri ya, jadi otomatis akan terbentuk mold. Sedangkan gipsum di boiling out dia tetap menjadi gipsum ya, jadi dia perlu dipisahkan antara kuvet bawah dengan kuvet atas ya. Pengolesan untuk vaselin tidak perlu terlalu tebal, yang penting rata ya. Rata dalam arti ke seluruh permukaan yang berpotensi untuk terjadinya retensi. Jadi terlihat dikasih vaselin seluruhnya ya. Bagaimana dengan kuvet atas? Perlukah dikasih vaselin? Tidak ya, karena kalau ini dikasih vaselin, apa yang terjadi pada saat dibuka? Gipsumnya akan ikut copot dari kuvetnya ya. Nah, untuk memastikan ya, kita masukkan skrupnya dulu. Jadi pada saat pengecoran posisinya tidak berubah.
Ya, kita hanya men-scrub satu sisi saja ya. Ya, nggak usah kencang-kencang karena tadi kita sudah menekannya di bawah ya pada saat sebelum ini. Jadi maksudnya adalah nanti pada saat perang atas kita kasih flasking, posisinya tidak berubah ya, tidak mengangkat. Oke. Kita ambil gipsumnya dulu. Nah, gipsum kita ambil ya, sama seperti tadi cara pengadukannya. Kita campurkan airnya dulu. Ini aduk, kita tekan dindingnya, boleh kita ketok-ketok dikit supaya gelembung udaranya keluar. Nah, kemudian pada saat kita tuang, kita harus dari satu sisi ya, supaya tidak terjadi porus ya. Ratakan. Pastikan tidak ada porus. Nah, kemudian kita tutup. Nah, tips yang lebih kita buang ya, jadi selalu bekerja dalam keadaan rapi ya. Jadi gips-gips yang lebih kita buang. Ya, demikian untuk flasking kuvet atas. Kita tunggu supaya setting sampai dia sudah panas, baru nanti langkah selanjutnya adalah kita melakukan boiling out.